Selayang Pandang Kelurahan Jagasatru. Di bawah ini merupakan beberapa bagian dari isi Selayang Pandang Kelurahan Jagasatru. Yang pertama adalah wilayah. Wilayah Kelurahan Jagasatru menurut geografis kelurahan. Luas wilayah 34,5 hektar persegi. Suhu rata-rata 35,5 derajat Celcius. Ketinggian rata-rata 1 meter dari permukaan air laut. Curah hujan 1.500 mm per tahunnya. Batas wilayah Kelurahan Jagasatru. Utara, Kelurahan Pulasaren. Timur, Kelurahan Kasepuhan. Selatan, Kelurahan Penggambiran. Barat, Kelurahan Pulasaren dan Derajat. Yang kedua adalah profil. Sejarah Jagasatru. Jagasatru adalah sebuah daerah yang berada di kota Cirebon, tepatnya di Kecamatan Pekalipan, Kelurahan Jagasatru, dan memiliki tugu yang berbentuk sebuah gadak yang merupakan senjata prajurit zaman kerajaan. Nama Jagasatru sendiri berasal dari dua kata, yaitu jaga yang berarti menjaga dan seteru yang berarti perseteruan atau konflik. Jadi, Jagasatru berarti menjaga perseteruan. Tahun 1500-an, awalnya wilayah ini berupa lahan kosong yang ditumbuhi ilalang yang lebat dan juga tempat pemakaman umum yang kemudian dibersihkan dan dijadikan tempat pemukiman, dikarenakan jumlah penduduk yang semakin banyak dan lahan yang semakin menyempit. Awalnya bermula dari daerah yang bernama Kutagara, yaitu tempat pemakaman yang menjadi awal berdirinya Jagasatru. Masih berbentuk sebuah perkampungan yang masih di bawah naungan Keraton Kasepuhan. Dan seiring berkembangnya zaman, pemerintahan dialih menjadi pemerintahan kota, dan wilayah Jagasatru secara otomatis menjadi wilayah pemerintahan kota Cirebon. Oleh karena itu, pada tahun 1975, daerah ini yang dulunya pemakaman yang besar dialih fungsikan oleh pemerintah kota menjadi tempat kantor kecamatan, kelurahan, puskesmas, dan KUA. Jagasatru menurut Raden Muhammad Hafid Permadi. Awal mula daerah Jagasatru adalah pos penjagaan dalam benteng keraton dan kota raja, dan nama Jagasatru diambil dari kata jaga, yaitu menjaga, dan satru yaitu musuh. Jadi Jagasatru itu menjaga dari musuh yang akan masuk ke wilayah kerajaan yang melalui jalur sungai Krian sehingga dapat terpantau dari pos penjagaan yaitu Jagasatru dan kota Raja Cirebon. Itu dahulu memiliki luas sekitar 50 hektar yang tercatat dalam naskah Cirebon Kawedar. Kini, Jagasatru adalah salah satu kelurahan di kota Cirebon di bawah Kecamatan Pekalipan yang terdiri dari 10 RW dan 51 RT. Jagasatru merupakan kelurahan yang cukup padat penduduk, di mana anggaran untuk penduduk yang luas ini juga kemungkinan terbilang tinggi. Secara ekonomi, Kelurahan Jagasatru masyarakatnya pada umumnya menjadi buruh atau pedagang. Tidak ada petani dan lahan pertanian di wilayah ini, mengingat keadaan Kelurahan Jagasatru atau pada umumnya Kecamatan Pekalipan berada di tengah-tengah kota Cirebon. Lurah Kelurahan Jagasatru, Bapak Agus Gumelar, SE. Sekretaris, Ibu Onok Rocyatin, SE. Kasih Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Bapak Riyadi, SE. Kasih Pemberdayaan Masyarakat, Ibu Ade Muhyati, SE. Kasih Pemerintahan dan Transtip, Bapak Iwan Syarif, SE. Berikut ini adalah pegawai Kelurahan Jagasatru. Selanjutnya, lurah dari masa ke masa
Kelurahan Jagasatru. Penghargaan yang diraih oleh Kelurahan Jagasatru. Yang ketiga adalah potensi Kelurahan Jagasatru. Potensi yang ada di Kelurahan Jagasatru terdiri dari UMKM, kuliner, situs atau pariwisata, dan lingkungan. UMKM Kelurahan Jagasatru ada dua, yaitu Kub Bina Bahari dan OBC Opak. Kub Bina Bahari Abon Lele. UMKM Kub Bina Bahari merupakan kelompok masyarakat yang mengembangkan produk dari hasil olahan ikan air tawar, yaitu ikan lele, yang diolah menjadi abon. Terletak di RW 05 RT 04 Pegajan Selatan, Kelurahan Jagasatru. UMKM Kub Bina Bahari terbentuk pada tahun 2014 bermula dari mengikuti pelatihan pengolahan ikan di Hotel Jamrud Cirebon dan Yogyakarta. Ibu Alfia selaku Ketua UMKM berusaha keras untuk mengembangkan produk ini, mengajak masyarakat sekitar karena ingin mendapatkan penghasilan bagi ibu rumah tangga guna mendapatkan hasil tambahan untuk keluarga. Kini UMKM Bina Bahari telah memiliki 20 pekerja yang terdiri dari warga RW 01 sampai dengan 10 Kelurahan Jagasatru dan ada juga pekerja dari Kelurahan Pulasaren. UMKM Kub Bina Bahari ini sudah mengikuti banyak pameran dan juga mengikuti kegiatan pelatihan di berbagai macam tingkat mulai dari kelurahan hingga tingkat provinsi. Produk abon ini dipasarkan melalui e-commerce dan sudah tembus ke beberapa kota yakni Surabaya, Palembang, Malang, dan kota lainnya. Berikut adalah potret Kub Bina Bahari Abon Lele dan juga peralatan Kub Bina Bahari Abon Lele. Yang kedua ada OBC Opak. UMKM OBC Cirebon merupakan UMKM individu yang ada di RW 04 Pegajan Utara, Kelurahan Jagasatru. Pemiliknya bernama Ibu Yayah Waliyah. Produk yang dihasilkan merupakan hasil modifikasi dari makanan zaman dahulu, yakni opak becak, dimodifikasi menjadi stik dan memiliki berbagai macam rasa. Produk ini dijual melalui e-commerce dan pengiriman sudah ke Purwakarta bahkan Palembang. Kuliner Kelurahan Jagasatru yaitu ada kuliner bakso gendon. UMKM kuliner bakso gendon merupakan usaha yang sudah berdiri sejak 40 tahun lebih secara turun-temurun. Bakso gendon memiliki ciri khas yakni bakso rusuknya yang sudah terkenal dan banyak peminatnya. Pusat bakso gendon ada di Pekiringan dan cabang di Jagasatru RW 07 Cucimanah Barat. Situs atau pariwisata. Potensi pariwisata yang ada di Kelurahan Jagasatru yaitu situs makam keramat terdiri dari makam Pangeran Cucimanah, Pangeran Jagasatru, dan Pangeran Sapu Jagat. Cucimanah. Situs makam keramat Pangeran Cucimanah, Pangeran Jagasatru, Pangeran Sapu Jagat. Terdapat juga makam perempuan yakni makam Tanjung Malela. Situs makam keramat sudah ada sejak lama. Menurut pengakuan Kuncen, situs makam keramat tersebut berada sejak tahun 5 Masehi. Makam berada di bawah naungan Keraton Kanoman. Tempat para wali bertapa, persinggahan para wali, patilasan Raden Patah. Makam Pangeran Cucimanah dan Pangeran Jagasatru berada dalam satu jalur gang. Terdapat 2 sumur. Pada tahun 1942 sudah 6 keturunan setiap Kuncen. Di lingkungan yang ada di Kelurahan Jagasatru, pertama ada bank sampah. Kelurahan Jagasatru memiliki bank sampah di RW 05, 08, dan 10, terdiri dari bank sampah Semut Merah, bank sampah Anggrek, dan bank sampah Seruni. Selain itu, bank sampah Anggrek pernah mengikuti perlombaan bank sampah sekota Cirebon. Selanjutnya, Kampung Bersinar. Kampung Bersinar merupakan kampung bebas dari narkoba yang digagas secara langsung oleh Badan Narkotika Nasional dalam rangka menekan peredaran narkotika yang ada di kampung. Kampung Bersinar merupakan perwujudan dari adanya Inspre nomor 02 tahun 2020 mengenai pemberantasan narkoba. Selanjutnya, kelompok pencinta lingkungan hidup
atau yang disingkat KPLH. KPLH, Kampung Hijau Lestari dan Hijau Cempakan, yang ada di RW 05 Kelurahan Jaga Satru, berdiri pada tahun 2020 berdasarkan surat keputusan Lurah. Berdirinya Kampung Hijau Lestari dan hijau didasari keinginan masyarakat yang ingin memiliki pangan yang mandiri. KPLH Cempaka sendiri memiliki anggota yang terdiri dari beberapa anggota yang menjadi bagian dari warga RW 05. KPL Cempaka sendiri terlibat lomba, artinya PKK di Kelurahan Jaga Satru. Yang terakhir adalah Saber CGS. Saber CGS artinya yaitu sapu bersih jalan, gang, dan saluran, merupakan program dari hasil musyawarga atau Musrembang Kelurahan Jaga Satru. Program ini terbentuk atas dasar kesadaran masyarakat yang peduli akan lingkungan yang bersih dan juga sehat. Yang keempat adalah demografi Kelurahan Jaga Satru. Demografi penduduk Kelurahan Jaga Satru terdiri dari jumlah penduduk yaitu 13.787, jumlah kepala keluarga 4.522, jumlah perempuan 6.765, dan jumlah laki-laki adalah 7.024. Kelompokan agama Kelurahan Jaga Satru yaitu Islam sebanyak 12.917 jiwa, Kristen 552 jiwa, Katolik 209 jiwa, Hindu 106 jiwa, Buddha 1 jiwa, dan yang terakhir Konghucu 1 jiwa. Berikut ini adalah data pendidikan yang ada di Kelurahan Jaga Satru. Selanjutnya adalah data status perkawinan yang ada di Kelurahan Jaga Satru, mulai dari data belum kawin sebanyak 2.779 jiwa, yang sudah kawin 2.963 jiwa, cerai mati 755 jiwa, dan cerai hidup 270 jiwa. 5 adalah sarana umum. Sarana umum terdiri dari sarana pendidikan, yaitu PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan pondok pesantren. PAUD dan TK yang ada di Kelurahan Jaga Satru terdiri dari 3 PAUD dan 1 TK. Yang pertama, PAUD Cuci Manah Timur RW 06, PAUD Seruni RW 09 Jalan Karanganyar, PAUD Al-Ikhlas Timur RW 04, dan TK Handayani RW 04 Jalan Banteng Pegajahan Utara. SD atau MI yang ada di Kelurahan Jaga Satru yaitu SD Negeri Karanganyar RW 09, SD Negeri Pegajahan 3 RW 10, SD Negeri 1 Jaga Satru Jalan Kutagara, MI Anur Jalan Kesambi Dalam RW 02, dan MA atau Pondok Pesantren yang ada di Kelurahan Jaga Satru yaitu Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Jaga Satru. Yang terakhir, MA yang terletak di Jalan Pangeran Derajat Karanganyar, Jaga Satru. Selanjutnya yaitu sarana ibadah, terdiri dari masjid sebanyak 6 unit dan musola 8 unit. Masjid pertama yaitu Masjid Pangeran Cuci Manah RW 03, Masjid Jami Cuci Manah RW 06, Masjid Jami Al-Istiqomah RW 07, Masjid Jami Nurus Solihah RW 10, dan Masjid Al-Ikhlas RW 09. Musola. Yang pertama, Musola Al-Wakaf RW 03, Al-Falah RW 03, Al-Makmur RW 03, Al-Ikhlas RW 08, Nurul Iman RW 05, Al-Imam RW 09, Nurul Iman RW 10, Al-Barokah RW 08. Sarana kesehatan yang ada di Kelurahan Jaga Satru yang pertama adalah Posyandu 10 unit terletak di berbagai RW dari RW 1 sampai RW 10, terdiri dari Posyandu Anak dan Posyandu Remaja. Puskesmas 1 unit, Dokter Umum 1 unit terletak di RW 09 Karanganyar Barat, Dokter Gigi di RW 10 Karanganyar Selatan, dan yang terakhir adalah 2 unit bidan terletak di RW 08 Karanganyar Timur,
RW 05 Pegajahan Selatan. Yang keenam adalah sarana masyarakat, terdiri dari wifi publik, ruang terbuka hijau, taman bermain, dan gedung LPM. Berikut ini adalah gedung Baperkam yang terletak di setiap RW. Yang pertama RW 01 Sedap Malam, RW 02 Kenanga, RW 03 Tunas Kelapa, RW 04 Nusa Indah, RW 05 Cempaka, RW 06 Kemuning, RW 07 Flamboyan, RW 08 Anggrek, RW 09 Mawar, RW 10 Melati. Selanjutnya yaitu jumlah wifi publik ada 7, ruang terbuka 3, taman bermain ada 2, dan gedung LPM 1. Yang ketujuh adalah data bantuan yang terdiri dari PBI CKN, PKH, BPNT, dan DTKS. Berikut ini adalah tabel jumlah penerima bantuan, yaitu bantuan PKH sebesar 465, bantuan BPNT 1371, bantuan DTKS 998, dan yang terakhir bantuan PBKIS 5.794. Total dari data keseluruhan penerima bantuan yang ada di Kelurahan Jaga 1 yaitu 8.628. Yang ke-8 adalah data LKK dari setiap RW 01 sampai dengan RW 10. Dan di bawah ini adalah data ketua RW, data RT, mulai dari anggotanya, ketua, sekretaris, hingga bendahara. Selanjutnya ada PKK dan Karang Taruna, nama-nama Linmas, dan nama-nama Satlinmas. Yang ke-9 adalah data penduduk yang terkonfirmasi penyakit stunting dan TB. Berikut adalah data tabel yang terkonfirmasi data stunting, yaitu sebanyak 67 jiwa, dan yang terkonfirmasi TB sebanyak 15 jiwa dari keseluruhan penduduk Jaga 1 RW 01 sampai dengan RW 10. Terima kasih, sekian pemaparan isi dari Selayang Pandang Kelurahan Jaga 1.